Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan apa saja semua perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu rasanya berat dan pahit. Demikian juga sebaliknya, kita berupaya untuk meninggalkan seluruh larangan-larangannya, walaupun itu terasa manis dan lezat. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, tema khutbah pada kesempatan ini adalah jaga lisan. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik, atau jika tidak mampu berkata yang baik, maka dia. Pada zaman modern sekarang ini, berkomunikasi banyak beragamnya, tidak hanya dengan ungkapan kata-kata langsung berbicara, berdialog, tapi juga bisa jadi melalui media sosial, melalui chat, melalui komentar, melalui status, dan masih banyak lagi cara-cara yang lainnya. Maka apa yang diungkapkan dalam satu kata-kata berupa tulisan itu semua juga sama, memiliki aturan-aturan dan cara-cara sebagaimana yang disampaikan oleh Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, banyak orang yang tidak terasa berbuat dosa karena sikap tingkah laku dan juga lisannya yang tidak dijaga. Hadirin sekalian rahimahullah. Maka oleh karena itu, mari kita berupaya berusaha dalam rangka untuk menjaga lisan, hifdzul lisan ini dari syahwatul lisan, dari mengikuti hawa nafsu kalam ataupun lisan ini yang sangat berbahaya, yang bisa melukai orang lain, terutama hatinya, bahkan juga bisa menjadikan celaka untuk diri kita sendiri. Jamaah rahimahumullah. Oleh karena itu, maka sikap yang harus senantiasa kita jaga adalah yang pertama, mari kita jauh
lisan, melalui kata-kata yang menghujam kepada orang lain, dengan kata-kata yang merendahkan orang lain, dengan penampilan dia dilihat dari raut mukanya, dari sikapnya, dari kata-katanya, tidak membuat orang lain senang, bahkan membuat orang lain menjadi takut. Maka dengan sombong ini juga, dengan kata-kata yang sombong, maka akan membuat dari buah bibir orang lain. Maka kesombongan itu adalah pada hakikatnya ia merendahkan orang lain dan tidak mau menerima kebenaran atau kritik dari orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita selalu menghindari yaitu sikap imam. Apa itu? Yaitu sikap keikut-ikutan dalam istilah-istilah, juga dalam perbuatan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, hati-hati dengan imam. Jika mereka itu melihat melakukan teman-temannya berbuat kebaikan, dia berbuat kebaikan. Tapi juga apabila mereka juga melihat rekan-rekannya berbuat zalim, mereka pun berbuat zalim. Jangan begitu, kata baginda Rasulullah SAW. Maka kita dalam hal ini tidak boleh ikut-ikutan dalam hal tersebut jika kita tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya. Itulah iman. Bahkan sampai hari ini istilah-istilah omongan sehari-hari, mulai dari orang tua sampai kepada anak-anak, kadang kata-kata yang tidak bermanfaat, tidak bermakna, memudahkan orang lain dengan sikap yang kata-katanya itu merendahkan. Sikap itu adalah termasuk bagian daripada sahwatul kalam atau dosa daripada lisan. Jamaah rahimahullah. Kemudian yang ketiga adalah mari kita selalu memiliki prinsip, memiliki dasar, memiliki ilmu tatkala kita bergaul, bersosialisasi. Kalau kita lihat kebanyakan dalam hal ini adalah tidak memiliki filter dalam kita berdialog, berdiskusi. Rasulullah SAW ketika bertaklim, ketika mengumpulkan para sahabatnya, tidak banyak yang beliau katakan, semuanya adalah berdasarkan fakta, berdasarkan Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah melebih-lebihkan daripada apa yang disampaikan, kecuali sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau katakan, satu perkataan adalah satu perbuatan. Kita dalam hal ini mengambil hikmahnya adalah perkataan kita sesuai dengan perbuatan kita, atau perbuatan kita itu sesuai dengan apa yang kita ucapkan dalam hal kebenaran. Jamaah rahimahullah. Selanjutnya adalah bagaimana kita dalam rangka untuk memfilter kata-kata ini. Tidak mudah kita untuk menyimpulkan, bahkan kita memprovokasi, mengompor-ngompori. Ini bahaya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila orang fasik datang ngobrol dengan kita dalam kondisi kita ngobrol biasa, maka dalam hal ini hati-hati, karena orang fasik itu biasanya adalah banyak dustanya, banyak bohongnya. Kenapa demikian? Maka kita pun tahu bahwa bila mana orang tersebut banyak tidak sesuai kata-katanya, sesuai dengan perbuatannya, itu adalah ciri daripada orang fasik. Maka oleh karena itu, fatabayyanu, hati-hati, hendaklah kita cek dan dicek, kita tahu kebenarannya. Kalau itu memang sudah ada, bagaimana kita cari solusinya? Jadi tidak dijadikan sebagai satu bahan gibah ataupun ujian. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita berupaya berusaha untuk tidak berbuat saling ejek-mengejek, olok-olok. Karena boleh jadi orang yang diolok-olokkan itu derajat
derajatnya lebih baik daripada orang yang menolong. Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling menolong laki-laki, jangan menolong laki-laki yang lain, karena boleh jadi laki-laki yang ditolong itu lebih baik derajatnya daripada yang menolong. Demikian juga perempuan, tidak menolong perempuan yang lain, boleh jadi perempuan yang ditolong itu lebih baik derajatnya daripada yang menolong. Dan juga jangan kamu menjadikan dolim terhadap diri sendiri, dan juga tidak boleh memanggil dengan panggilan yang buruk, dengan panggilan fasik, dengan panggilan kafir, dengan kata-kata yang sangat menyakitkan setelah dia mendapatkan hidayah, setelah dia mendapatkan iman. Barang siapa yang tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kata-kata tersebut, maka dia akan termasuk orang-orang yang zalim. Sidang Jumat yang berbahagia, inilah berbagai macam kezaliman yang ditimbulkan oleh lisan kita, karena satu adalah kita keterbatasan ilmu pengetahuan, yang kedua karena kita hanya sekedar ikut-ikutan mengikuti tren-tren yang ada, sehingga kata-kata itu bisa dipelintir, bisa dipelesetkan dan sebagainya, gampang menghujat, gampang menghibah dan seterusnya. Padahal ini adalah merupakan salah satu daripada dosa yang banyak menyeret kebanyakan manusia ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna Allahu ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita berupaya berusaha untuk menjaga lisan yang merupakan satu potensi yang telah Allah berikan kepada kita, karena dengan lisan kita akan mendapatkan, akan memperoleh segala sesuatu yang dapat kita inginkan. Dengan lisan yang akurat, dengan lisan yang baik, bisa memberikan pencerahan. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak mampu menjaga lisan, maka lisan kita akan menjadi malapetaka. Kalau lisan itu melukai hati, susah orang akan percaya kembali atau akan hidup kembali untuk saling silaturahmi. Karena lisan itu adalah menjadi sesuatu yang menjadi mulut hati jamaah yang Allah. Oleh karena itu, mari kita upayakan dalam rangka untuk menghindari itu semua. Kita diperlukan dalam rangka untuk bisa berbuat baik, bersikap baik, berkata yang baik. Kalau tidak mampu, lebih baik kita diam. Emas itu adalah
وسلم تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من الحسد والرياء والعجب والكبر والسمعة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك